Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Setelah tadi Kiai Haji Haris Hakam menjelaskan kepada kita semuanya tujuan dalam beramal. Bahkan sesuatu yang mubah, sesuatu amalan-amalan yang keseharian yang itu hukumnya mubah justru menjadi ibadah ketika kita menghambakan amalan-amalan kita yang kita hambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas di segmen kedua ini pemirsa, Kiai Haji Jujun Junaidi akan menyampaikan kepada kita semuanya amalan-amalan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Guru saya Kiai Haji Haris Hakam, Ustaz Sofyan yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid As-Salam, Indosmen Cibinong, Citerep, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Tadi guru kita sudah menjelaskan tentang esensi bagaimana penghambaan kita kepada Allah. Jadi makan juga bisa jadi ibadah kalau niatnya benar. Makan bisa jadi haram kalau salah. Bahkan makannya makan barang haram. Makan halal pun kalau berlebihan sampai muntah bisa menjadi haram. Makanya hati-hati, hidup ini bisa jadi ibadah. Semua detik bisa jadi ibadah. Apalagi kalau ngaji itu nanti lagi. Kalau sekarang tidak cukup waktunya. Saya disuruh menjelaskan tentang apa saja amalan yang dicintai Allah. Saya akan mensetir sebuah hadis yang diterima oleh Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Rasul, bertanya pada Rasul, Ayyul amali afdal ya Rasulullah? Amal apakah yang utama, yang dicintai Allah ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Satu itu. Jadi ini suka salat semuanya. Sok salat tara. Suka salat. Salatnya on time atau in time? On time itu tepat waktu. Dur cong kata orang Sunda mah. Dur bedug cong salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung siap-siap salat qobliyah, salat berjamaah. Begitu salat ba'diyah. Itu orang yang on time. Ada yang in time, tenang aja nanti juga jam 2 juga masih bisa salat zuhur. Bisa, tapi pertanyaannya bagaimana kalau jam 1 Anda mati? Berarti mati sebelum meninggal, sebelum salat zuhur. Padahal sudah waktu masuk salat zuhur, dosa besar. Makanya amal yang dicintai Rasulullah, Allah kata Rasulullah, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, tepat waktunya. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Yang kedua kata Rasulullah adalah birrul walidain. Berbuat baik pada ibu bapak kita. Jadi amal yang dicintai Allah yang kedua adalah berbuat baik pada orang. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Begitu. Bahwa yang pertama Allah memerintahkan pada kita untuk menyembah padanya dan tidak menyembah selainnya. Yang kedua, Allah memerintahkan pada kita untuk apa? Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Urutannya nomor 2 setelah menyembah Allah. Banyak kadek awas nih, ibu-ibu harus baik ya pada orang tuanya. Jangan. Sekarang ini kan begini, kalau kita kaya, kalau orang tua kaya, kita ini jadi raja semua. Orang tua kaya, anaknya raja. Punya mobil dipakai anaknya, ditanya sama saya, nah itu mobil siapa? Mobil saya, bapaknya marah enggak? Enggak. Karena harta orang tua itu harta Sekarang balikan, yang kayanya anaknya. Orang tua kadang-kadang jadi pembantunya di rumahnya. Bahkan banyak orang anak sekarang yang anaknya memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Nauzubillah. Ada orang yang ketika saya ngomong begini dia tersinggung. Kemudian datang pada saya, Pak Kiai kan di panti jompo juga saya membayar mahal. Pak, Bapak ini semuanya diukur sama duit.
Bukan itu masalahnya Pak, saya bilang. Kalau dulu Bapak diladeni sama orang tua Bapak, sama ibu Bapak, sekarang giliran Bapak yang meladeni orang tua Bapak. Kamarnya harus paling gede di rumah. Bukan ini malah kamar dia yang gede, kamar orang tuanya deket WC di belakang. Nauzubillahi min dzalik. Awas, urutan kedua adalah bagaimana memuliakan orang tua, berbuat baik pada orang tua. Yang ketiga, kemudian apalagi ya Rasulullah, Tumayun ya Rasulullah. Kata Rasul yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Kalau zaman Rasul, jihad mungkin salah satunya berperang melawan kafir. Kalau sekarang bagaimana jihad? Jihad sekarang ada bersungguh-sungguh. Bapak bersungguh-sungguh dalam rangka mencari nafkah untuk istri, itu juga sudah jihad. Nah, ada satu lagi amal yang dicintai oleh Allah itu apa? Kata Rasulullah, adwamuha wa inqallah. Berbuat baik itu harus dawam, harus terus menerus meskipun sedikit. Baca Quran meskipun satu ayat tapi terus dawam setiap pada sholat. Satu ayat saja, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sadaqallahul azim, tutup. Tapi terus dawam, itu lebih baik daripada satu juz tapi setahun sekali. Benar? Makanya amalan yang dicintai oleh Allah kata Rasul adalah adwamuha wa inqallah. Mendawamkan, membiasakan terus menerus amalan tersebut meskipun amalan itu sedikit. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan balik dari sini diamalkan itu yang 4 itu, sehingga insya Allah ada yang bisa diamalkan setelah pengajian bubar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Kiai kita, Kiai Jujun Junaidi. Ternyata ada 4 suatu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah konsistensi. Suatu amalan-amalan walaupun sedikit namun kita istiqomah melakukan, insya Allah itu bagian dari amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan adalah, jangan-jangan amalan-amalan yang kita lakukan selama ini merupakan amalan-amalan yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan kita bahas di segmen ketiga dan juga keempat. Di segmen diskusi nanti pemirsa, kita akan bahas bersama-sama bersama guru-guru kita, Kiai Jujun Junaidi dan juga Kiai Haris Hakam. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.